Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Duyanti dengan NIM 201111009 dari kelas 1A KGE. Saya akan membahas soal tentang mekanika tanah bab 3, yaitu klasifikasi tanah. Yang pertama, terdapat hasil tes ayakan. Ada diameter lubangnya dan persentase lolosnya. Diketahui batas cairnya adalah 35% dan batas plastisnya adalah 26%. Untuk diameter lubang ayakan 0,150, persentase lolosnya adalah 3x, di mana x adalah nomor absen belakang saya, yaitu 9. Jadi, persentase lolosnya adalah 39. Dan untuk diameter lubang ayakan 0,075 adalah 1Y, di mana Y adalah nomor absen depan saya, yaitu 0, berarti persentase lolosnya adalah 10. Diminta yang pertama gambar grafik hasil tes tersebut pada kertas grafik yang tersedia. Kedua, menentukan harga CU dan CC. Dan yang ketiga, klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Nah, dari data yang sudah didapat, kita masukkan hasilnya ke grafik yang tersedia. Di sini ada diameter lubang ayakan 2,0 mm, persentase lolosnya 100%. Kita simpan ke grafik. Lalu untuk 0,850, persentase lolosnya 95%. Di sini. Lalu untuk 0,425, persentase lolosnya 89%. Untuk 0,250, persentase lolosnya 58%. Untuk 0,150, persentase lolosnya 39%. Untuk 0,075, persentase lolosnya 10%. Untuk 0,0065, persentase lolosnya 8%. Dan untuk 0,001, persentase lolosnya adalah 2%. Jadi dapat kurva seperti ini. Nah, dari kurva ini kita mendapatkan D60, yaitu di sini, di titik yang merah yang paling atas ini. Itu kurang lebih 0,260 mm. Untuk D30-nya, titik merah yang kedua, ada di diameter lubang ayakan 0,149 mm. Dan untuk D10 ada di sini 0,075 mm. Yang selanjutnya, kita menentukan harga CU dan CC, di mana CU adalah koefisien keseragaman. Rumusnya adalah CU sama dengan D60 per D10, di mana D60-nya adalah 0,260 mm dan D10-nya adalah 0,075 mm. Jadi, CU sama dengan 0,260 dibagi 0,075, mendapatkan hasil 3,466. Yang selanjutnya untuk CC, di mana CC adalah koefisien gradasi. Rumusnya adalah CC sama dengan D30 kuadrat per D60 dikali D10, di mana D60 adalah 0,260 mm, untuk D30 0,149 mm, dan untuk D10 0,075 mm. Jadi 0,149 kuadrat dibagi 0,260 dikali 0,075.
Jadi 0,0222001 dibagi 0,0195. Dapatkan hasil 1,13851. Dan selanjutnya, klasifikasi tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Nah, kita lihat terlebih dahulu nomor ayakan 200. Kita mendapatkan 10%, di mana 10% masuk ke dalam tanah berbutir. Nah, ini tabel yang atas. Sekarang kita lihat batas cair. Didapat 35%. Nah, untuk dalam kolom A24 itu masuk ya. Untuk A25 tidak masuk. Untuk A26 masuk. Untuk A27 tidak masuk. Nah, jadi yang masuknya hanya A24 dan A26. Nah, sekarang untuk batas basisnya terdapat 26% kan. Nah, kita lihat dalam A24 tidak masuk. Dalam A25 tidak masuk. Dalam A26 masuk ya. Dan A27 masuk. Nah, jadi yang masuk hanya A26 dan A27. Nah, dari batas cair dan batas plastisnya yang sama-sama masuk adalah dalam kolom yang A26. Nah, jadi klasifikasi kelompok tersebut adalah dalam kelompok A26. Berat butirannya 3050 gram. Nah, untuk di diameter ayakan 0,25, berat butirannya 2W70, dimana 2Y70, dimana Y-nya adalah nomor absen belakang. Itu 9, jadi 2970 gram. Nah, yang kedua ditanyakan klasifikasikan dengan metode ASTO. Nah, dari soal kita telah mengetahui diameter ayakan dan berat butiran yang tertahannya. Ini. Nah, selanjutnya kita menghitung persentase tanah yang tertahan pada tiap-tiap ayakannya. Caranya itu hitung massa tanah dikali 100 per total massa tanah. Nah, total massa tanahnya tuh berat butiran yang tertahan ini semua dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 24.900. Nah, untuk diameter ayakan 20, persentase tanah yang tertahannya jadi ini 1213 dikali 100 per 24.900. Nah, hasilnya 4,871. Yang kedua untuk diameter ayakan 12,50 juga sama gitu. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kita hitung presentasi lolosnya. Nah, dengan cara untuk yang pertama diameter ayakan 20 itu kita simpan 100 karena udah ada di sananya itu 100%. Nah, yang kedua diameter ayakan 12,50, cara menghitungnya
ini yang pertama 100% dikurangi persentase tanah yang tertahannya 13,702. Jadi 100% dikurangi 13,702. Nah, hasilnya 86,298. Nah, selanjutnya sama seperti itu sampai akhir semuanya. Seperti itu. Nah, dari data tersebut mendapatkan kurva seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS. Yang pertama kita lihat gambar yang atas bagian kiri. Nah, lihat berapa nomor aikan 200 itu berapa persen. Nah, di sini kan kita dapat 10% tuh. Berarti itu kan kurang dari 50%. Nah, berarti masuk ke bagian yang kiri nih, yang ada titik merah. Lalu ke bawahnya, lihat gravel dan sandnya berapa. Nah, gravelnya kan 0%, sandnya 90%. Nah, gravel kan A, sandnya B. Berarti A kurang dari B. Nah, berarti masuk ke yang sand. A kurang dari atau sama dengan B. Nah, selanjutnya lihat gambar bawah bagian kiri. Nah, nomor aikan 200 kan itu 10% tuh. Jadi kita masuk ke bagian yang tengah, yaitu 5 sampai 12%. Nah, di bawahnya ada pilihan. Kita masuk ke mana? Ada SWSC, ada SWSM, ada SPSC, dan ada SPSM. Nah, untuk menentukan kita berada di bagian yang mana, kita lihat ke tabel kanan bagian atas. Nah, lihat tuh CU dan CC-nya berapa. Ini kan CU-nya 3,466. Nah, berarti itu kurang dari 6. Nah, kalau yang SWSC itu kan lebih dari 6, berarti gak masuk. Kalau yang SWSM juga lebih dari 6, berarti gak masuk juga. Nah, sekarang lihat yang SPSC. Itu CU-nya kurang dari 6. Nah, berarti ini bisa jadi masuk. Lalu SPSM itu juga kurang dari 6, berarti masuk juga. Nah, setelah itu kita lihat CC-nya. CC-nya di sini kan 1,13851. Berarti lebih dari 1. Nah, untuk SPSC masuk tuh. Untuk SPSM juga masuk. Nah, untuk menentukan kita masuk kemana, kita lihat ke tabel bawah bagian kanan. Nah, kita lihat terlebih dahulu batas cair dan indeks klasisnya. Batas cairnya kan 35%, batas klasisnya 26%. Nah, kita tentukan 35% tuh ada di sini. Nah, garis yang hijau. Dan batas klasisnya 26% ini. Nah, terdapat pertemuan di CL. Nah, CL tuh yang mana? Nah, CL tuh yang SPSC. Nah, untuk itu berarti klasifikasinya adalah itu, yang SPSC. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.